Malam hari ini khusus saya datangkan tamu yang luar biasa untuk channel Saifuddin Ibrahim, yaitu Bu Watmah. Bu Watmah itu sudah berkali-kali naik haji, dan biarlah dia bercerita. Nanti saya akan tanya kenapa dia kok militan di dalam mendampingi Muhammad Kacce ya. Geser ke sini, Bu. Nah, saudara-saudara, ini adalah istri beliau, dan terima kasih untuk bantuan saudara-saudara menolong beliau di dalam urusan di pengadilan. Sepertinya sudah mulai kelihatan mudahnya membantu beliau. Silakan Ibu kenalan dulu. Nah, ini dia. Salam buat semuanya. Ya. Saya Bu Kacce, ya mau sedikit bersaksi tentang perjalanan Pak Kacce yang di Bareskrim saat ini, dan dari awal penginjilannya yang sebenarnya saya gak mau cerita sih karena ini masa-masa yang tidak enak, tapi ini harus diceritakan masa perjalanannya, diusir sana diusir sini. Mungkin pada waktu dulu belum seviral yang saat ini, karena waktu dulu itu masih bisa pindah tempat sini aman, nginjil lagi, pindah tempat sini aman. Waktu dulu belum seperti ini gitu. Dari tahun 2003 dia percaya Tuhan itu ya. 2003 kalau percaya Yesus itu. Ya, haji itu percaya Yesus. Kalau 2003. Anak-anak Ibu umur berapa ketika Pak Kacce masuk Kristen? Ya, waktu itu anak saya yang sekarang sudah jadi pengacara, waktu itu masih kelas 5 kalau nggak salah. Masih kelas 5. Jadi dia diusir ke sana kemari, bawa anak ke sana kemari. Dari kejadian itu pun waktu dikepung sampai ada 50 orang lebih lah. Itu anak saya menyaksikan dia bersembunyi di dalam apa itu ya, melihat bapaknya itu. Dia ya sangat tertekan dan trauma lah, juga masih anak kecil. Terus puji Tuhan ya ada penyelamat, itu apa namanya, Pak Kapolsek sama Pak Camat waktu itu yang menyelamatkan Bapak. Akhirnya diselamatkanlah oleh Pak Camat dan lepas dari tahun berapa? Tahun 2003. Tahun 2003. Ya, kita loncat dari daerah tempat Bapak pertama percaya Tuhan, dan karena penginjilan itu terciumlah oleh ulama di sana, akhirnya kami dikepung gitu di sana. Beritanya ada di Detik apa ya? Ada juga di berita di YouTube ya. Di berita di YouTube ada malah ulama sana yang namanya Haji Otong itu bersaksi bahwa orang ini sudah banyak memurtadkan orang, makanya saya usir dari tempat ini. Wow. Haji Otong, ya, Otong Lenong kali. Waktu itu masih lagi seru-serunya EPI kalau nggak salah ya. Itulah. 2003. Diselamatkanlah. Jadi berapa kali pindah sampai ini ketangkap tahun ini? Udah berapa kali? Kalau sampai sekarang itu ada 7, 6 atau 7. Udah 6 tuh tempat pindah. Ya itu kayak Ibu ini kayak kucing beranak dong. Ya, tapi nggak tahu, saya memang juga tertekan Bapak, tapi nggak bisa dilarang itu. Dan saya pun menginjil tetap menginjil. Ketarik juga, cuman ya karena istri apa udah terikat, jadi kayak nggak kasihan gitu, nggak bisa ninggalin dia gitu. Ya karena kan dia ada perubahan setelah pertobatan, nggak kayak dulu lagi. Gitu. Jadi dia nggak pernah
ngomel, nggak pernah apa, pokoknya dia nggak pernah galak gitu setelah itu. Makanya Oh, itulah, setelah terima Yesus ya, nggak galak nggak lagi. pernah Beda galak. dong, saya setelah terima Yesus tambah galak. Jadi nggak pernah galak, dia selalu bebas mau apapun, mau ngasih uang, mau habis, mau apa, nggak pernah nanyain mau. Pokoknya masak pun apa dimasakin dia makan. Dia nggak pernah apa tuh rewel, nggak. Jadi itulah perubahannya gitu. Makanya saya ikut. Itu sebabnya ibu tetap Ya, ikut mengikuti dia. Iya. Nah, dia. dari Pak Kace terima Yesus 2003, ibu tahun berapa masuk Kristen, percaya sama dia gitu? Tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi 3 tahun, Ya. 5 tahun. Ya. Jadi 5 tahun, dia 5 tahun setelah Pak Kace terima Yesus, barulah ibu ini jadi cukup lama. Kenapa? Karena dia ini sudah berulang kali naik haji. Ya, naik haji Kace. Ya, juga tadinya kan Pak Kace yang ngajarin ngaji juga, mertua kok. Oh, jadi Pak Kace ini guru ibu dulu. Ya, dulu nah, ya, kumaha gitu. tuh. Ya, itulah. Akhirnya dia seperti itu ya, kita pertimbangan yang lama ya akhirnya 2004 dia kecelakaan. Oh, 2004 Ya, kecelakaan. Jadi sekarang pincang itu bukan karena ditembak polisi, tapi ada infonya katanya ditembak polisi, enggak. Itu emang kecelakaan dari 2004. Jadi kemarin saudara-saudara saya bercanda di sebelah penyidik, wah Bapak pincang ini ditembak Ya, kan? Polisi ya. Ada yang di channel kan ada yang begitu, udah tahu channel mana gitu. Jadi jangan bikin isu bahwa Pak Kace pincang itu karena ditembak polisi, jangan, itu nggak ada itu. Jadi kecelakaan. Terus di kecelakaan itu dia nggak semakin itu ya, nggak semakin berhenti, dia semakin ada yang nengok pun dia nginjil gitu. Jadi nggak bisa dihentikan gitu. Jadi terus gitu. Nah, walaupun saya ketar-ketir gitu, karena kan lingkungannya Bapak tahu sendirilah. Iya. Saya diam aja. Orang Sunda ya lebih radikal lagi terhadap masalah pemurtadan ini. Sampai hari ini pun suku Sunda itu adalah suku yang susah kita injili. Tapi itulah iman, itulah seperti yang dirasakan oleh apa namanya, oleh saya, oleh setiap orang yang pindah kepada Yesus Kristus. Iya, dari semenjak itu kan agak aman ya sampai 2008. Ya 2015-14 itu yang loncat yang kelima kayaknya ya. Ya akhirnya ketemu Abi kan di tim fokus itu kita loncat yang 2014 kami ya, itu ada agak lama, agak berapa tahun lama nyaman. Terus Pak Kace itu kan buat nginjil itu nggak ngandelin siapa-siapa, dia kerja. Zaman dulu kan masih banyak TKI yang ngurusin yang bermasalah. Jadi untuk penginjilan pun dia dari hasil itu aja. Dari gitu. hasil. Dan zaman dulu nggak kenal ada yang ngasih uang. Ngurusin KTP, ngurusin paspor untuk TKI yang mau keluar negeri gitu ya. Jadi dulu dia orangnya nggak pernah pelit, ada uang ya ada yang mau ini dia kasih buat nginjil buat itu, dia tetap seperti itu gitu. Dan saya juga tahun 2000 sebelum 14 itu kita udah karena udah agak nyaman, kita udah capek ya, mungkin udah ini sekarang udah selesai kayaknya nggak loncat lagi. Makanya kami buka bengkel gitu kan, sampai ya kami buka kolam ikan lele gitu untuk kegiatan gitu. Tapi akhirnya Tuhan suruh loncat lagi waktu 2014 pindah lagi, kabur kemana-mana. Ya pas waktu anak saya mau masuk kuliah ke itu di Ciamis, akhirnya masih dibawa itu, akhirnya loncat dibawa sama surat yang untuk ke tempat kuliah itu Bi. Saudara, saya tambahkan yang membuat saya terharu dengan Muhammad Kece ini, ketika saya ke Bali bulan apa itu, kemudian saya wawancarain dia, mestinya saya harus ngasih uang kepada dia, saya sudah siapkan semuanya, tetapi yang luar biasa, beliau memberkati orang-orang yang saya bawa. Dia berkatin amplopnya satu. Ada 2 sopir saya yang ke Bali waktu itu. Saya juga diberi amplop berkat oleh Muhammad Kace. Inilah yang membuat saya terharu dan menangis. Padahal dia dalam pelarian.
Dia tahu saya berkecukupan. Dia sudah melihat saya berkecukupan. Tetapi disitulah eh, kebenaran iman Muhammad KC yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan waktu itu saya bilang sama beliau, ya udahlah kalau tangkap aja lah. Iya Bi, katanya, ditangkap lah katanya. Benar ditangkap di Bali. Nah, pertanyaan saya, dengan kejadian dengan lontang lantung seperti ini, apa yang membuat yang lain, yang membuat ibu tetap setia dengan Pak Kece gitu? Ya itu mungkin karena kasih Kristus ya, karena nggak bisa gitu, nggak bisa, kasihan gitu, karena udah kakinya juga udah sakit, masa harus ikutin juga gitu, nggak tega gitu Pak, karena kan udah pincang kakinya juga, udah kesini-sininya malah udah ada gejala gula juga, harus kasih obat gitu kan. Itunya nggak taunya pokoknya ikatan roh, pokoknya nggak bisa aja gitu, kasihan gitu, karena orangnya kan nggak pernah galak, jadinya nggak, walaupun aku tertekan Bapak keras semakin terus gitu Pak, jangan ini tetap aja, ini kan harus disampaikan. Orang lain apa tuh ngebom ini aja dia bersuara keras, masa kita nggak mau bersuara kebaikan, kebenaran Tuhan gitu. Kita kan udah tua, mau apa gitu kan, anak udah selesai sekolah, udah kita mau mati ya mati gitu kan, kalau emang Tuhan izinkan gitu, begitu dia. Luar biasa kesaksian ini. Nah, Ibu tenang aja dulu. Jadi begini, saya sedih dengan keadaan Pak Kace. Saya sudah 2 kali ke sana, nggak bisa ketemu. Pertemuan saya datang lagi ketiga kalinya dengan putranya, baru bisa ketemu hari Kamis kemarin. Nah, ini lagi usaha untuk saya bertemu secara maraton dengan banyak orang, untuk bertemu lagi dan teman-teman yang bisa membantu beliau urusan menghadapi pengadilan ini, karena Muhammad KC ini bagaimanapun kalau bisa harus dibebaskan. Harus dibebaskan demi hukum, demi keadilan hukum, demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Muhammad KC ini harus dibebaskan. Tidak bisa. Sumber utamanya itu adalah khutbahnya Abdus Somad yang bilang bahwa di salib ada jin kafir, lalu dibalas oleh Muhammad KC dengan membaca ayat Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran juga itu ada surat jin, bahwa jin itu mengerumuni Nabi Muhammad ketika dia sholat untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Itu kisahnya, hanya membaca itu, lalu Majelis Ulama MUI itu tersinggung dan melaporkannya. Ini kan urusan ngomong. Kita menginginkan Indonesia ini di bawah panji Injil Keselamatan. Silakan mau beragama apa, silakan semuanya. Tetapi jangan melakukan kriminal dengan menganiaya orang, menganiaya keluarganya, bahkan anaknya. Ketika saya masuk Kristen, didengar oleh keluarga saya di Bima, itu adik saya, Rus, itu dikejar-kejar oleh keluarga sendiri. Saya tidak mau sebut keluarga ini karena dia adalah tokoh penting juga di Bima. Dikejar-kejarnya, mau dibunuh adik saya, padahal adik saya sampai sekarang tetap Muslim. Tanah saya diserobot. Saya bilang kepada adik saya, ambil. Orang yang menyerobot harta warisan
saudaranya tidak pernah damai sejahtera hidupnya. Nah, itu yang penting dari apa yang mestinya saya sampaikan. Nah, Ibu, sekarang bagaimana? Ini kan baru pertama kali ya. Iya. Saya mengingat bagaimana penderitaan istri saya ketika awal-awal saya ditangkap oleh Bareskrim dan dia menjadi korban dari undang-undang penistaan agama ini. Nah, sekarang Ibu bagaimana? Ya setelah Bapak ditangkap, ya keadaan saya ya kan habis di BAP Bapak sampai jam 5 kita dibolehkan pulang, ya nggak bisa tidur sampai 2 hari, sampai nggak makan juga nggak bisa, makanya lemes udah naik Bareskrim tuh sampai 5 tingkat sampai lemas gitu, pokoknya udah, karena baru pertama ini. Kalau dulu kan yang masih belum ada YouTube gitu, gitu. Sekarang jadi waktu dikejar-kejar itu ya memang iya, dia masih bisa tempat ke tempat. deg-degan. Iya, sekarang kan sampai seperti ini gitu ya. Bapak udah kayak buron apa gitu ya. Tapi Bapak melihat Bapak sukacita aja gitu. Dia itu udah maunya Tuhan gitu. Kita kan nyampein kebenaran. Itu justru dia nyemangatin saya gitu, kayak nangis tuh. Sampai kemarin udah bisa ketemu pun dia malah menguatkan saya. Udah, ini udah maunya Tuhan. Saya bersuara apa yang orang Kristen nggak bisa bersuara, saya akan bersuara supaya orang Kristen nggak dihina lagi, supaya Yesus nggak diinjek-injek lagi. Pengen keadilan kayak itu dari negara ini, agar dipermudah perizinan, agar tidak diobrak-abrik lagi yang ibadah. Itu maunya seperti itu. Jadi minta keadilan dari bangsa ini. Yang hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa menyampaikan, dia mau menyampaikan, karena saya udah tua, mau mati pun nggak apa-apa begitu. Yang penting ada kebebasan ibadah buat orang-orang Kristen yang selama ini tertindas. Itu hanya beliau itu yang ngomong seperti itu. Itulah kerinduannya dia, terus nggak bisa ditahan gitu. Saya udah Pak, jangan terlalu cerita. Orang lain aja ngebom, dia sukacita aja, bebas-bebas, masa yang benar itulah. Saya sudah umur, anak saya udah selesai sekolah, saya tinggal udah tua gitu. Kalau memang Tuhan mau tetap hidup ya hidup, tapi saya harus menyampaikan ini agar sampai didengar oleh pemerintah, ada keadilan buat peribadahan orang Kristen, jangan diobrak-abrik lagi, jangan dibom lagi gitu, jangan Tuhan Yesus diinjak-injak lagi, dihina-hina terus. Itu kerinduannya beliau seperti itu. Haleluya, saudara-saudara. Bagaimana seorang Muhammad Kacek kemarin ketemu saya, dan begitu ketemu saya masuk, hanya dua-dua masuknya. Saya masuk dengan istrinya, saya melihat memang mukanya kelelahan, pucat, tetapi luar biasa dia gembira karena yang mengunjunginya itu adalah Saifuddin Ibrahim, idola dia. Saifuddin Ibrahim idolanya Muhammad Kacek. Dia menangis dan kami pun menangis bersama-sama. Menangis karena sukacita setelah setengah bulan tidak bisa dijumpai oleh anak dan istrinya. Dan saya doakan suami istri ini dan mereka menangis. Amin, amin, amin. Saya bilang bahwa kasus Muhammad Kacek ini dia harus dibebaskan dari ancaman hukuman ini, atau Abdus Samad yang menjadi penyebab banyak orang Kristen bersuara harus ditangkap. Kalau tidak ditangkap, maka tidak ada keadilan bagi bangsa ini, bagi Muhammad Kacek. Artinya kami tidak memiliki, orang-orang Kristen tidak memiliki hak asasi untuk hidup damai, untuk hidup bebas beragama dan berkeyakinan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kacek. Terima kasih untuk hadir di studio Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ada harapan apa kira-kira? Ya, yang pertama saya mengucap syukur buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada yang sudah menopang, mendukung dalam doa, dalam bantuan. Saya berterima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga harapan kami ya Bapak dibebaskan itu. Haleluya. Iya, dibebaskan.
Kenapa harus dibebaskan, Bu? Ya karena kan yang dari mereka yang selalu menghina Kristen pun nggak ditangkap semua, lebih banyak lagi kan yang penghinaan dari yang seberang ke kita gitu, Bi. Bukan begitu, karena ada lagunya, sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.